Halo guys, gue Catur. Kembali lagi kita di video ngobrol desain, yaitu tentang art block. Di video kali ini kita mencoba ngobrolin tentang art block. Konten ini sifatnya santai, kayak teman-teman tongkrongan lo, teman-teman kuliah lo, berusaha dengerin obrolan lo, terus berusaha ngasih solusi. Kalau lo dengerin ya dengerin aja, tapi masalah lo terapin atau tidak itu terserah kalian aja sih. Kita mulai. Tentang art block, semua orang kreatif pasti pernah mengalami art block. Momen dimana stuck, semua orang kreatif pasti pernah berada di fase art block, yaitu bingung banget gitu, kayak karya ini mau diapain lagi ya, rasanya ada yang kurang tapi nggak tahu mau diapain, kayak gitu kan. Terus ada yang sudah sampai tengah, udah nyampe sketsa outline gitu, tapi nggak ngerti kayak kok rasanya ada yang kurang gitu kan, kok ada yang kurang bagus, ada yang terus bingung diwarnain kayak apa ya, bingung kayak gitulah. Terus mau diwarna kayak apa, bingung dan berujung WIP forever. Itu jangan sampai terjadi buat kalian. Kalau gue biasanya mengalami art block karena kayak terlalu banyak pikiran. Kayak misalnya selain gue mikirin desain itu kan ya kita itu kan berusaha membuat suatu karya visual yang menyampaikan kayak pesan ke orang gitu loh. Gue tuh kadang terlalu overthinking bagaimana orang nanggepi apa kayak poster gue. Untuk mengatasi overthinking sih sebenarnya kalau gue sih kadang karena apa ya, kalau kayak gue itu terlalu sibuk karena selain bikin konten ini juga ngurusin desain dan banyak hal lain juga. Jadi menurut saya itu kadang art block itu karena kita itu terlalu capek, perlu fresh air gitu loh, udara segar gitu. Kita perlu istirahat. Kalau gue untuk istirahat kadang itu antara istirahat sama males itu beda tipis ya. Jadi kalau gue istirahat itu tetap di meja kerja, tetap di tempat gitu. Kalau di warkop tetap duduk gitu kan ya. Hindari rebahan karena rebahan itu kayak time travel gitu loh. Lo kerasanya bentar tapi tak tahu udah 1 jam rebahan. Kalau di saat jam produktif hindari mendekati kasur. Itu waktu terasa singkat deh kalau rebahan sambil HP-an. Buat kalian yang setuju bisa tulis di komentar aja deh. Dan ada kalanya kejadiannya kayak gini nih, udah gambar sketsa terus tapi bingung gitu mau diwarna kayak apa, mau di outline kayak apa, kayak gitu kan. Kadang bingung. Biasanya kalau hal seperti itu dengan saya biasanya itu teknis. Jadi kamu tuh pengen mencapai gambar ini tapi kamu nggak tahu harus ngapain gitu loh, tapi tahu gitu loh di konsep pikiran lo itu ada, tapi untuk menjadi seperti yang lo bayangkan lo tangan lo itu kayak hambatan gitu loh kan. Kayak biasanya tuh problem skill issue kayaknya itu dugaan saya. Kalau art block seperti itu berarti tugas Anda adalah memperbaiki skill gitu. Jadi apakah karya yang di tengah jalan harus berujung WIP, tetap dilanjut aja saran saya. Jadi tetap dikerjain bagaimana kondisi kalian atau kemampuan kalian gitu loh, dikerjakan aja wis gitu kan. Kita tuh kan sama-sama belajar gitu kan ya. Biasakan menerima ketidaksempurnaan gitu dan terima aja kayak gitu kan ya. Seperti gue bikin konten video ini kan ya awal-awalnya jelek, gak terlalu bagus, tapi sekarang sudah improvement. Pokoknya setiap berkarya kita improvement, sama kayak kita gambar, kayak kita desain, kita improvement setiap karya yang ada gitu loh. Setiap satu karya kita improvement, setidaknya outline-nya doang, kayak apanya doang, komposisinya kan gitu. Kita improvement sedikit demi sedikit kayak gitu kan. Dan gue punya satu solusi mungkin ya buat kalian, yaitu kayak problem susah belajar gitu kan ya. Jadi pengen gambar gaya Disney kan, kayak gitu kan, tapi bingung mau mulai dari mana. Kita itu harus punya kebiasaan sebagai apapun itu. Kalau menurut saya ini works di segala bidang. Jadi memang breakdown apa yang harus kalian kerjakan. Untuk mencapai gambar Disney Anda harus breakdown dari pertama, berarti Anda harus belajar fundamental kayak seperti anatomi, bagaimana bentuk outline, terus setelah fundamental selesai terus bagaimana pewarnaannya, terus bagaimana color tone-nya juga, palet warnanya digunakan seperti apa Disney seperti itu, terus bagaimana value-nya, terus bagaimana komposisinya dan sebagainya. Jadi kalau di breakdown dengan jelas ya, oh sesudah belajar fundamental berarti belajar pewarnaan kan, jadi jelas apa yang pengen Anda capai gitu loh kan. Jadi fokus on the target gitu, bukan lo berharap sebulan, seminggu, kadang 1 hari pengen bisa gambar kayak Disney. Itu gak mungkin banget kayaknya deh. Itu saja sih saran saya
cara mengatasi adblock. Jadi kita itu jangan berlarut-larut. Bolehlah kalau kita kondisi adblock dirasa capek, bolehlah kita istirahat. Jangan rebahan. Biasanya rebahan itu berujung kita buka HP, tahu-tahu sudah sejam. Itu hindari rebahan berlama-lama karena capek sama males terlihat beda-beda tipis deh. Kalau Anda sering ngalami WIP dan gak bisa ngerjain, berarti banyak karya yang belum selesai tapi lo tinggali, atau WIP biasanya anak-anak desain yang sering katakan itu berarti Anda itu ada masalah dengan teknis. Biasanya kayak gitu, antara masalah dengan teknis atau kurang referensi aja gitu kan. Referensi itu bisa datang dari mana aja sekarang, dari internet, dari Pinterest, dari Behance, dan bisa kalian lihat-lihat pameran, lihat-lihat galeri seni gitu. Kalau di tengah kota kayak Surabaya ini kan banyak galeri, banyak pameran, banyak acara kan gitu, bisa lihat acara-acara, cari referensi secara nyata. Itu saja video kali ini. Jika suka video seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe, dan see you di next video ya. Bye.